dan menjauhi kejahatan. Allah melimpahinya dengan segala kekayaan, memberikan istri, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Puji Tuhan, bulan ini aku sudah memberikan perpuluhan persembahan, aku sudah membaca Alkitab, bahkan sudah baca sampai Wahyu berkali-kali. Aku juga baru saja berbuka puasa hari ke-20. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Ma, anak-anak di mana kalian? Iya Pak, kami di sini. Ada apa? Pak, aku boleh minta ganti motor beatku nggak dengan suara yang kayak greng-greng gitu? Pak, mau ganti IP 14 Pro Max dong. Udah bosan juga nih pakai Android, udah jadul juga. Aku bagi duit aja deh Pak, biar bisa traktir saudara-saudara makan, pesta, dan jalan-jalan juga. Iya anak-anak, Papa akan kasih. Tapi ingat ya, tetap baca Alkitab, berdoa, jangan berbuat dosa ya, tetap ke gereja. Oke Pak, siap. Begitulah kehidupan Ayub, sangat diberkati oleh Tuhan, keluarganya dan hartanya yang tak terhingga banyaknya, dan mereka pun mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Dari perjalanan mengelilingi dan menjajah bumi Tuhan. Apakah kau perhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Dia saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Nah, sekarang segala yang dipunyainya ada dalam kuasaku. Hanya janganlah engkau mengeluarkan tanganmu terhadap dirinya. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayo kita minum sepuas-puasnya. Weh, ingat ya, kata Papa, jangan sampai mabuk. Sudahlah, ayo lanjut. Iblis pun memulai aksinya. Iblis mendatangkan angin ribut dan angin puting beliung yang menghabisi nyawa anak-anak Ayub yang sedang berpesta di rumah saudara mereka. Ayo, haruskan ternak Ayub biar tahu rasa dia. Mati kau, mati kau, mati.
menguasai semua ternak peliharaan Ayub. Tuhan, harta ini semua pemberianmu. Anak-anakku yang kukasih pun pemberianmu. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah namamu Tuhan. Kabar tentang kematian anak-anaknya, ternak-ternaknya yang dirampas, sampailah ke telinga Ayub. Hei iblis, dari mana engkau? Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Apakah kau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Dia saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulanan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Nah, ia ada dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Untuk kedua kalinya, iblis pun datang menghadap Tuhan. Aduh Tuhan, sakit, panas. Is, bokali kau. Masih berkutuklah kepada kesalahanmu, kutukilah anakmu dan matilah. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas, Bildad, dan Zofar. Mereka bersepakat mengucapkan bela sungkawa terhadap Ayub dan mencoba menghibur dia. Ayub, kami telah mendengar semua yang telah menimpamu ini. Allah itu maha adil. Pastilah kau sudah melakukan dosa yang besar. Jadi bertobatlah. Ini terjadi pasti karena dosa-dosamu. Tuhan mengampunimu, Ayub. Yang sabar, Ayub. Itu kan dosamu. Akui saja. Lihat kondisimu Ayub. Kondisimu sangat menjijikan dan bau. Apa yang sudah kau perbuat ini? Kalian ini tidak tahu apa-apa. Aku ini tidak berbuat dosa sama sekali. Namun, ketiga sahabat Ayub telah menuduh Ayub telah berbuat dosa yang besar dan akhirnya membuat Ayub ingin membela diri di hadapan Tuhan. Tuhan, mengapa semua ini terjadi? Apa salahku padamu Tuhan? Beritahu aku dosa dan pelanggaranku itu. Bukankah aku sudah melakukan semua yang kau kehendaki? Semuanya telah engkau ambil, harta dan anak-anakku. Sekarang penyakit ini menimpaku dan semua orang menyalahkanku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik saja aku binasa sebelum orang melihat aku. Di mana engkau Tuhan? Di mana? Dalam ayat badai berbicaralah Tuhan kepada Ayub. Ayub hambaku, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Siapakah yang dapat bertahan di hadapanku? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Ketahuilah Ayub, ku izinkan semua ini terjadi padamu agar engkau dapat mengenal pribadiku. Ku izinkan semua ini terjadi padamu agar engkau dapat mengenal pribadiku. Tuhan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau.
Sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan menambahkan 2 kali lipat dari segala kepunyaannya.